Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa, kangen ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, edisi kali ini kita lanjutkan pembahasan dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa ada dua ayat yang menyebutkan bahwa harta dan anak-anak kita adalah fitnah. Di dalam surat Al-Anfal, juga di dalam surat At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa fitnah di situ adalah artinya ujian yang dia bersifat netral. Yang baik atau buruk adalah hasil ujiannya. Para pemirsa kangen ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas bagaimana kemudian di dalam perjalanannya ada harta yang Allah berikan kepada sebagian hambanya sebagai tanda cinta, sebaliknya ada harta yang Allah berikan kepada hambanya yang justru menjadi tanda murka. Menariknya, para pemirsa kangen ibu rahimakumullah, begitu juga dengan kata infak, menafkahkan. Selama ini kita memahami bahwa kata infak itu identik dengan yang baik, senantiasa berkaitan dengan kebaikan. Tetapi ternyata di dalam surat Al-Anfal Allah sendiri menyatakan bahwa ternyata orang-orang kafir juga berinfak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka berinfak. Berinfak, Allah menggunakan kata yunfiquna. Tetapi infak mereka itu liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi ternyata orang beriman berinfak, orang kafir juga berinfak, tapi tujuannya tentu saja berbeda. Orang beriman berinfak dalam rangka membantu perjuangan fisabilillah, sebaliknya orang kafir justru berinfak untuk menghalangi jalan Allah. Masyarul muslimin, para pemirsa kangen yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketika harta berada di tangan orang yang beriman, juga di sisi lain berada di tangan orang kafir. Yang satu digunakan untuk berinfak di jalan kebaikan, yang satu diinfakkan untuk menghalangi jalan kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga melihat ketika Allah titipkan harta kepada hambanya yang saleh, bagaimana harta ketika Allah titipkan kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sebagian sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan yang lain. Mereka itu dititipi harta oleh Allah sebagai tanda cinta, yang mereka buktikan bahwa harta yang ada pada mereka kemudian mereka tasarufkan di jalan Allah. Bagaimana hari-hari Nabi Sulaiman menyibukkan dirinya dengan menggunakan hartanya untuk senantiasa memberi makan kepada makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana kita juga melihat Rasulullah SAW yang mestinya beliau punya banyak harta, karena hak beliau atas ghanimah adalah 1/5, tetapi karena beliau tidak cinta harta dan beliau yakin sekali
bahwa harta itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka kemudian harta itu justru beliau gunakan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau. Sebaliknya, para pemirsa kangen ibu rahimakumullah, ada juga harta yang Allah titipkan kepada hamba yang justru itu menjadi tanda murkanya. Ketika Allah titipkan harta kepada Qarun, ketika Allah titipkan harta kepada Fir'aun, yang mereka menggunakan harta itu justru untuk berbangga ria, bersombong-sombong di hadapan manusia. Ketika harta itu Allah titipkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka gunakan harta itu justru untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya harta itu adalah tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang mengaku orang beriman, mari kita gunakan harta yang ada, yang Allah titipkan pada diri kita. Mudah-mudahan harta itu bukanlah bentuk murka Allah kepada kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita buktikan bahwa harta itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mentasarufkannya, menginfakkannya untuk membantu perjuangan fi sabilillah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد